Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Victoria Jayanti dari jurusan akuntansi kelas 1C Prodi D4 Keuangan. Nah, pada tugas AKB kali ini kita akan membahas mengenai fitur what if analysis. Oke, pada sheet pertama kita langsung saja. What if analysis, yang pertama-tama kita membahas skenario manager. Skenario manager ini fungsinya untuk misal kita memiliki opsi dan memiliki budget tertentu, nah kita bisa mengetahui harus memilih opsi yang mana karena menyesuaikan budget kita. Nah, untuk contohnya seperti ini. Di sini sudah ada sebuah budget yang kita miliki sesuai dengan jumlah tamu undangannya. Nah, di sebelah kanannya ada sebuah vendor A, B, C dengan harganya yang berbeda-beda. Nah, untuk memilih kita perlu menggunakan fitur what if analysis ini yang bagian yaitu skenario manager. Caranya kita langsung saja. Di sini untuk total budgetnya kita tambahkan dengan setelah ditambahkan nanti kita tambahkan lagi dengan dalam kurung ini dikali jumlah tamu undangannya. Enter. Nah, jadi untuk budgetnya di jumlah tamu undangan 50 adalah 10.500.000. Nah, untuk jumlah tamu undangan 60 dan 70 kita tinggal drag ke kanan. Oh ya. Nah, untuk ini karena yang berubah hanya nilai catering lunch per pack-nya, maka kita F4 karena kita kunci di sini. Dekorasi, foto, dan catering ini jumlahnya tidak berubah, maka kita F4 kemudian enter. Kemudian untuk tamu undangan 60 dan 70 ini kita tinggal drag ke kanan. Oke, sudah ada nilainya. Nah, bagaimana untuk membuat analisisnya? Caranya yaitu kita menggunakan ini fitur what if analysis, kita klik di data, kemudian what if analysis, kemudian skenario manager. Nah, di sini saya tadi sudah mencoba, kita coba hapus dulu. Nah, kita klik add, kemudian kita namai vendor A, kemudian sel yang kita rubah itu adalah sel ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, menyesuaikan vendor A di sebelah sini, yaitu 6.500.000. Di sini 2 juta, di sini 55.000. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang vendor B. Oke, kemudian 6.700.000 kita rubah. Di sini 1.800.000. Kemudian 50.000 dan oke. Kita tambahkan lagi vendor C. Nah, klik OK. Kemudian 6 jutanya kita ganti 7. 2 jutanya kita ganti 2.500.000. Dan yang paling bawah ini 45.000. Nah, ketika sudah, kita tinggal klik summary. Nah, di sini sudah ada patokannya, ini ada di total budget. Ini sudah otomatis terisi, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul pilihan dari ini adalah budget yang kita punya dan ini vendor A sampai vendor C. Nah, untuk penamaan selnya ini agar tidak menjadi B2, B3, B4 ini kita rubah saja seperti ini contohnya. Ini B2, B3, B4. B2. Nah, ini di sebelah sini kita ganti dekorasi, enter. Kemudian ini kita ganti dokumentasi,
enter. Di sini kita rubah jadi catering. Kita sesuaikan dengan jumlah pelanggan. Misal di sini. Maksudnya jumlah tamu. Spasi ini tidak bisa, kita beri underscore. Tamunya itu 50. Enter. Yang ini tamu underscore 60. Enter. Dan yang ini tamu underscore 70. Nah, ketika sudah, untuk yang ini kita hapus saja. Nah, ini karena kita sudah memberi nama, kita klik saja di sini what if analysis, scenario manager. Sudah ada vendor A sampai C, kita klik summary. Nah, ini sudah otomatis terisi, kita klik OK. Nah, sudah terdata. Jadi kita memudahkan untuk menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Jadi opsinya sudah terjumlahkan secara otomatis. Nah, begitulah untuk fungsi dari skenario manager. Baik, untuk fitur yang kedua yaitu goal seek. Nah, di sini goal seek itu adalah bagian dari what if analysis. Fungsinya untuk menemukan atau mencari suatu nilai X. Misalnya di sini ada suatu formula. Nah, kemudian kita ingin mengubah formulanya ini menjadi 500. Nah, 500 ini kita akan mengubah nilai ini. 70 ini adalah X. Nah, misal 70 itu diubah menjadi berapa agar hasilnya di sini adalah 500. Nah, untuk caranya kita langsung saja di sebelah data, kemudian what if analysis, goal seek, kemudian set cell ini kita isikan dengan formulanya, kemudian to value-nya kita ingin berapa, misalnya 500. By changing cell ini kita rubah kolom yang ingin kita rubah, kita klik, kemudian klik OK. Nah, di sini karena kebetulan ini loading, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Nah, ini hasilnya sudah. Kita klik OK. Kemudian, nah di sini PPKN itu yang tadinya 70 berubah menjadi 81 karena kita ingin total nilainya 500. Nah, begitulah untuk fitur goal seek, yaitu kita mencari nilai X. Baik, kita sudah pada fitur ketiga yaitu data table pada what if analysis. Nah, gunanya data table ini ialah mencari suatu nilai yang kita inginkan atau hasil yang kita inginkan dalam jumlah yang banyak. Nah, contohnya kita langsung saja. Di sini ada harga barang, jumlah barang, biaya produksi, dan laba. Laba ini kita dapat dari sel B1 dikali dengan B2, kemudian dikurangi B3. Formulanya sudah ada. Nah, untuk itu kita langsung saja menggunakan fiturnya. Di jumlah barang, satu barang itu menghasilkan laba 10.000, berarti kita akan mulai dari sini nantinya. Nah, untuk 0 ini kita ini dulu, untuk kolomnya kita sama. Nah, kemudian karena ini 0 itu labanya tidak mungkin 10.000, nah kita hapus dulu ini jumlah barangnya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan. Kita blok, kemudian kita ke data, kita ke what if analysis, kemudian data table. Nah, karena ini kita menggunakan patokannya yaitu sebuah kolom, maka kita taruh di kolomnya yaitu di kolom jumlah barang, karena di sini ada jumlah barang, barangnya itu berbeda-beda jumlahnya karena jumlah barang itu ada di kolom B dan hasilnya itu nanti di kolom B juga. Kita taruh di kolom, kemudian sel B2 ini adalah seperti kuncinya. Kita klik OK. Nah, hasilnya akan otomatis. Baik, begitu saja, saya rasa sudah cukup bisa diterima. Semoga penjelasan saya jelas dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini kita sudah membahas data table, goal seek, dan skenario manager. Oke, sekian dari saya.
Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.